akan membahas sedikit tentang yang banyak terjadi pertanyaan-pertanyaan khususnya dari kaum akhwat. Mereka banyak bertanya bagaimana keadaan mereka ketika mereka sudah mempunyai anak atau mereka dalam keadaan menyusui. Tentunya dimanapun kita berada, banyak dari mereka yang bertanya tentang hukum ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, insya Allah akan sedikit membahas bagaimana hukum tentang menyusui, tentang mereka yang hamil, dan mereka khawatir akan kehamilannya atau khawatir tentang anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat, pemirsa, pengikut channel YouTube MZT Malang Raya yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat, inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Dan dalam kesempatan yang mulia ini, insya Allah akan membahas sedikit tentang yang banyak terjadi pertanyaan-pertanyaan khususnya dari kaum akhwat yang mereka sudah berkeluarga, yang mereka sudah dikaruniai seorang anak, putra atau putri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka banyak bertanya bagaimana keadaan mereka ketika mereka sudah mempunyai anak atau mereka dalam keadaan menyusui. Tentunya dimanapun kita berada, banyak dari mereka yang bertanya tentang hukum ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, insya Allah akan sedikit membahas bagaimana hukum tentang menyusui, tentang mereka yang hamil, dan mereka khawatir akan kehamilannya atau khawatir tentang anaknya. Disebutkan dalam kitab Anwarul Masalik, walau khafat murdi'un aw hamilun ala anfusihima aw ma'a waladayhima aftarata wa qadata fis suratain lakin tufdiyani ma'al qada' indal khawfi 'alal walad likulli yawmin muddan. Dalam masalah ini tentunya ada 3 gambaran. Ketika seorang ibu dalam keadaan dia hamil atau dalam keadaan dia menyusui, maka ada 3 gambaran. Gambaran yang pertama, ada kalanya seorang ibu tersebut dia khawatir atas dirinya dan juga kepada anaknya. Gambaran yang kedua, seorang ibu tersebut dia khawatir atas dirinya saja. Dan gambaran yang ketiga adalah seorang ibu yang dia itu khawatir atas anaknya saja. Bagaimana hukum dari semua yang ada? Dikatakan walau khafat murdi'un aw hamilun ala anfusihima, andai kata ada seorang murdi', seorang ibu yang dia itu lagi menyusui dan dia khawatir, takut, au hamilun, atau orang perempuan yang dia dalam keadaan hamil.
Dia khawatir. Bagi siapa? Ala anfusihima, atas dirinya sendiri. Khawatir orang yang hamil, dia khawatir atas dirinya. Orang yang menyusui, dia khawatir dengan atas dirinya. Bagaimana? Disebutkan aftarata wa qadata. Dalam gambaran seperti ini, perempuan seperti itu maka diperbolehkan untuk tidak puasa, akan tetapi tetap wajib dia mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Ini gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, khafat ala anfusihima ma'a waladaihima. Gambaran yang kedua yaitu adalah apabila seorang perempuan yang dia dalam keadaan hamil, dia dalam keadaan menyusui, dia khawatir atas dirinya sendiri dan juga khawatir terhadap anaknya, maka dalam gambaran yang kedua ini baginya juga aftarata wa qadata, wajib diperbolehkan baginya untuk tidak puasa, akan tetapi tetap diwajibkan untuk mengqadai puasa yang dia tinggalkan. Gambaran yang ketiga, lakin tufdiyani ma'al qada indal khauf 'alal walad. Gambaran yang ketiga yaitu adalah apabila seseorang dia itu khawatir atas janinnya, atas anaknya, maka dalam gambaran seperti ini dikatakan tufdiyani, baik perempuan yang hamil, baik perempuan yang menyusui, wajib baginya untuk mengqadai puasa tersebut dan juga mengeluarkan yang namanya al-fidyah. Bagaimana cara mengeluarkannya? Likulli yaumin muddan, yang mana wajib bagi perempuan tersebut setiap harinya mengeluarkan berapa dia meninggalkan puasa, maka satu harinya wajib untuk mengeluarkan sebanyak 1 mud, atau dalam hitungan Indonesia sekitar 6 on, setengah kilo lebih 1 on. Itu yang wajib dikeluarkan ketika mereka fidyah yang wajib dikeluarkan oleh ibu yang khawatir atas anaknya. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Safwatiz Zubat, wal muddu wal qada li dzatil hamli aw murdi'in in khafata litifli. Wal muddu, yang wajib dikeluarkan adalah 1 mud, wal qada, dan wajib juga qada. Bagi siapa? Lidzatil hamli, bagi mereka yang hamil, au murdi'in, atau mereka itu dalam keadaan menyusui, in khafata litifli, apabila keduanya itu khawatir atas anaknya atau khawatir atas janinnya. Ini kesimpulan sedikit tentang bagaimana mereka yang mungkin dalam keadaan puasa, dalam keadaan hamil, atau dalam keadaan menyusui. Alhasil dari kesimpulan tersebut adalah ada 2 kesimpulan, yaitu ada kalanya hanya wajib untuk mengqadha tanpa membayar fidyah. Yang kedua adalah wajib qadha juga membayar fidyah. Itu. Yang wajib membayar qadha, mengqadai dan membayar fidyah apabila seorang perempuan dia khawatir kepada yang lain, khawatir atas janinnya, khawatir atas anaknya. Akan tetapi ketika dia khawatir kepada dirinya sendiri atau kepada dirinya dan kepada anaknya atau janinnya, maka perempuan seperti ini kewajiban baginya hanya mengqadai tanpa membayar fidyah. Ini kesimpulan atau sedikit pemaparan tentang masalah mereka yang dalam keadaan puasa Ramadan
mereka dalam keadaan hamil atau mereka dalam keadaan menyusui. Mudah-mudahan yang singkat ini, yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa menambah manfaat, bisa menambah ilmu yang manfaat, barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.